Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini, hari yang ke-25 Ramadan, kita semua mendapatkan nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita disampaikan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dalam suasana semangat beribadah kepada Allah, dan saya yakin Bapak Ibu semua ya, di 10 hari dan malam terakhir ini semuanya semangat beribadah ya. Salat 5 waktu berjamaah ya. Duha tidak tertinggal, infak sedekah dilakukan, dan qiyamul lail tak tertinggal, khususnya di 10 malam terakhir ini. Bahkan ada yang melakukan berjamaah di masjid. Tadi malam ada qiyamul lail Ustaz di sini. Alhamdulillah. Bayangkan dengan melaksanakan sholat Isya berjamaah bersama imam saja, itu seakan-akan kita melaksanakan sholat itu setengah malam ya, separuh malam keutamaan sholat Isya berjamaah. Kalau dilanjutkan dengan subuh berjamaah bersama imam, itu seakan-akan sholat sepanjang malam. Jadi sangat merugi orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Apa sebab? Luput daripada keutamaan yang berlimpah. Pun demikian, orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah tambahan, puasa Ramadan diikuti dengan puasa Syawal, itu seakan-akan puasa sepanjang tahun ya. Hanya nambah 3 hari setelah Ramadan, itu seakan-akan puasa sepanjang tahun. Barang siapa yang puasa Ramadan, puasa di bulan kesabaran, kemudian puasa 3 hari di setiap bulan, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Nah, yang begini-begini kita harus tahu Bapak Ibu. Jadi ada jalan pintas memang untuk meraup pahala yang berlimpah. Kita melakukannya sedikit tapi dapatnya banyak ya. Nah, orang-orang begini adalah orang-orang yang cerdas dalam beramal. Memang kita ini umurnya pendek, umur umat Nabi Muhammad ini beda dengan umat terdahulu. Umurnya ada yang 900 tahun ya. Nabi Adam aja ratusan tahun umurnya itu. Nabi Nuh apalagi ya. Ada yang lebih dari 100 tahun. Kalau kita ini banter itu, paling banter itu di bawah 100 tahun.
Apalagi zaman sekarang makanannya nggak bener, itu serba instan, itu makin pendek umurnya. Ya. Baru 40-an tahun sudah kelihatan tua. Ya. Kayak di sini kan muda semua. Ya. Sehingga Bapak Ibu, peluang memiliki usia yang panjang itu di zaman sekarang ini rasa-rasanya susah dengan pola hidup kita. Illa man rahima rabbuhu, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita manfaatkan peluang hidup ini sebaik mungkin dengan cerdas dalam beramal. Dan ini Allah berikan hanya kepada umat Nabi Muhammad. Banyak kesempatan dengan ibadah-ibadah itu meraup pahala yang berlimpah, khususnya adalah dengan beribadah di 10 hari terakhir ini. Ya, apalagi pas banget itu Lailatul Qadarnya itu seakan-akan dia beribadah itu Bapak Ibu dengan amalan yang sama, itu sama dengan amalan orang 83 tahun lamanya, bahkan lebih. Salat fardu Isya kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu, dan Allah terima amal ibadah kita itu seakan-akan salat fardu yang sama dilakukan selama 83 tahun. Bayangkan berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan. Apalagi setiap Ramadan kita dapat Lailatul Qadar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ya sebelum kita mulai, ya mengingatkan diri saya sendiri dan Bapak Ibu semua untuk memaksimalkan diri di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Sekarang sudah 25, malam 25. Tinggal berapa malam lagi Bapak Ibu? 26, 27, 28, 29. Nah, sudah selesai. Tinggal berapa hari lagi? Wallahu a'lam. Apakah bertemu dengan Ramadan tahun depan kita nggak tahu. Kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pagi hari ini, mohon izin Bapak MC, biasanya kita bahas tentang tadabbur qasas al-anbiya. Karena ini Ramadan, temanya agak berbeda sedikit. Kita kaitkan dengan tema di bulan Ramadan. Ya. Ada hadis yang berbunyi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada, tidak ada hasad. Umumnya hasad ini tidak diperbolehkan. Hasad boleh atau tidak Bapak Ibu? Dengki boleh atau tidak? Nggak boleh. Iri dengan nikmat kebaikan yang ada dalam diri orang lain itu nggak boleh Bapak Ibu. Apalagi irinya ini diikuti dengan harapan jelek, keinginan yang tidak baik, agar nikmat yang ada pada orang itu hilang atau dicabut atau diangkat oleh Allah. Nggak seneng nih tetangga dapat kebaikan, lalu kita berharap mudah-mudahan kebaikannya itu hilang. Insya Allah Bapak Ibu paham. Ada tetangga misalkan dapat atau beli kendaraan baru, ya. Baru kemarin beli kendaraan baru, sekarang beli lagi yang baru. Maunya apa sih? Lah apa urusannya? Itu urusan tetangga sendiri. Duit dia, mobil dia. Mudah-mudahan mobilnya itu tabrakan kayak. Loh, kok bisa begitu pikirannya? Nah, ini dengki. Yang begini-begini Bapak Ibu, ini yang membuat pahala kita itu hilang, berkurang. Ya. Bahkan disebutkan seperti api membakar kayu bakar. Tak bersisa, tinggal abu saja. Namun Bapak Ibu, ada iri yang diperbolehkan, iri dalam kebaikan.
Rasulullah menyebutkan la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahu malan. Rajulun atahullahul Qur'an, yaitu seorang yang Allah berikan kepadanya Al-Qur'an, lalu kemudian Al-Qur'an ini dia amalkan sepanjang hari dan sepanjang malam. Nah, orang yang Allah berikan kepadanya kemampuan untuk berinteraksi dengan Quran, lalu ia berinteraksi dengan Quran ini sepanjang hari dan sepanjang malam. Iri kepada orang itu boleh. Umumnya orang ini kan iri selalu dalam hal yang sifatnya duniawi, iri terhadap harta, iri terhadap kedudukan, iri terhadap jabatan, ya. Iri terhadap yang sifatnya duniawi. Jarang yang iri terhadap ibadah. Itu orang ibadahnya bagus banget ya. Kapan saya bisa seperti dia? Pengen banget saya seperti dia. Datang kepada orang itu, wahai saudaraku, saya ini iri banget sama kamu. Untuk kok bisa istiqomah ya ibadahnya? Ya, kok kamu istiqomah hadir majelis taklimnya? Ini kenapa? Apa caranya? Saya baru coba sekali aja, besok-besok tuh udah malas bawaannya. Nah, ini boleh nih. Tanya orang itu iri begini boleh. Kalau iri kebaikan kan nggak berharap kita mudah-mudahan dia sakit besok atau majelis taklim lagi. Ngapain sih majelis taklim mulu? Nah, kan nggak begitu kita. Nah, datang kepada orang itu tanya. Nah, iri terhadap orang yang Allah berikan kepadanya kemampuan interaksi dengan Quran, dia amalkan Quran itu sepanjang hari, sepanjang malam. Di antaranya adalah dengan membaca Quran sepanjang hari dan sepanjang malam. Bahkan tidak hanya dengan baca, ditadaburi, dan sekuat tenaga dia mencoba mengamalkan kandungan Quran itu. Orang begini orang hebat, Bapak Ibu. Apa hebatnya? Karena Rasulullah mengatakan irilah kepada orang seperti ini diperbolehkan. Ya. Yang kedua, yaitu rajulun atahullahu malan. Seseorang yang Allah berikan kepadanya itu harta yang berlimpah, ya. Lalu kemudian yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia menginfakkan harta ini sepanjang hari dan sepanjang malam tanpa henti. Boleh iri sama orang begini, ya. Nah, ini dua orang yang istimewa yang Rasulullah sebutkan, orang yang diberikan Quran dan orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, mirip-mirip ada kaitannya dengan hadis itu. Ya. Dua amalan istimewa di bulan Ramadan ini, yang pertama selain puasa ya, yaitu tilawatul Quran, membaca Al-Qur'an, tadarus Bapak Ibu. Istimewa di Ramadan ini. Di luar Ramadan saja istimewa, apalagi di bulan Ramadan semakin istimewa dia. Yang kedua adalah it'amut ta'am, memberi makan. Ini bagian daripada sedekah. Termasuk di antaranya ibu-ibu ya, yang dikasih jadwal hari ini RT 2 Ibu Fatimah, jadwal apa tuh? Jadwal kasih takjil. Ibu jangan bilang itu memberatkan Pak Ustadz ya, kok setiap Ramadan nama saya selalu ada, yang lain kek ya, yang lain juga kebagian ya. Itu peluang amal Bapak Ibu. Ibu beramal di fasilitasi masjid. Kadang ada orang sungkan untuk menawarkan diri berbuat kebaikan. Nah, ini masjid menjadwalkan ya, supaya ibu dapat pahala yang besar di bulan Ramadan ini. Kan kata Nabi, man fattara shaiman, barang siapa yang kasih berbuka
Orang berpuasa, dia dapat pahala puasa orang yang dikasihnya itu, pahalanya, tanpa dikurangi pahala orang itu. Kan luar biasa Bapak Ibu. Ibu kasih berbuka buat berapa orang nih di Nasio ini, di masjid ini? Satu orang tuh buat berapa yang berbuka di sini? 50. 50 orang itu pahalanya, puasanya itu ibu dapetin. Luar biasa Islam ini dikasih kebaikan yang banyak. Cuman kasih makan doang begitu, bikin gorengan gitu ya, bikin kolak itu nggak sampai pingsan kan, bikin kolaknya kan. Nah itu modalnya juga nggak terlalu banyak kan. Itu pahalanya Allah kasih banyak, Allah beri banyak pahalanya itu. Pahala orang yang puasa itu dikasih ke kita tanpa mengurangi pahala orang itu. Nah, itu bagian daripada keutamaan berinfak di bulan Ramadan dan bersedekah. Itu kan sedekah. Beli buka puasa itu kan kita buat tuh ngeluarin pakai duit sendiri kan. Nah, itu sedekah itu. Dan sebaik-baik sedekah yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan Bapak Ibu. Kalau mau banyak-banyak sedekah ya di Ramadan ini waktunya. Di luar Ramadan bagus, baik sedekah itu, tapi di Ramadan ini semakin baik. Maka dalam hadis disebutkan Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Kalau sudah datang Ramadan, dermawannya Rasulullah itu berlipat-lipat, bahkan lebih hebat, lebih cepat ya daripada angin yang berhembus. Nah, jadi kedermawanan ini di bulan Ramadan ini harus betul-betul menjadi amalan unggulan kita. Makanya kita perhatikan di bulan Ramadan ini makanan gak kurang Bapak Ibu, berlimpah makanan ini bulan Ramadan. Mulai di rumah, di masjid, ya, di jalan pun ada orang ngasih makan. Maka rasa-rasanya ya boleh kita bilang ya tidak ada orang yang kelaparan di bulan Ramadan ini. Mungkin ada yang kelaparan, mungkin di daerah terpencil sana. Tapi di daerah perkotaan ini rasa-rasanya nggak ada yang lapar. Berlimpah, berlebih. Ya. Nah ini kenapa demikian? Karena orang paham Ramadan ini saat terbaik untuk berbagi kebaikan. Nah ada sebuah kisah Bapak Ibu kaitannya dengan keutamaan dalam berbagi ini, semangat dalam berbagi, semangat dalam memberikan ya sebagian dari rizki kita buat orang lain. Nah ini kisah ini merupakan kisah yang dialami langsung oleh seorang ulama besar ya. Ada dalam sebuah kitab disebutkan Bapak Ibu, ada seorang ulama besar namanya Abdullah ibnul Mubarak. Siapa namanya? Abdullah ibnul Mubarak, terkenal dengan ulama yang juga sekaligus seorang ulama yang mujahid. Dia ulama alim, tapi juga seorang mujahid, ya, berjihad, berperang dia. Ya. Suatu ketika dia berangkat menunaikan ibadah haji di Mekah. Ibadah haji di mana Ibu? Di Mekah, tanah haram. Ya. Lalu kemudian dalam perjalanan haji, dalam proses melaksanakan ibadah haji di tanah Arab sana, dia bermimpi. Nah ini mimpinya ulama ini. Ini anggap Bapak Ibu bagian daripada motivasi kebaikan ya. Jangan ditanya itu Pak Ustadz bener gak sih cerita itu? Ya, kadang ada yang bertanya begitu. Itu dari mana sumbernya? Gak boleh dong begitu, harus jelas. Nah, yang begini-begini anggap bagian daripada apa Ibu? Motivasi kebaikan. Kalau hadis yang berkaitan dengan ibadah itu memang harus betul-betul apa? Valid. Harus jelas sahihnya. Gak boleh enggak. Tapi kaitannya dengan fadhailul a'mal, hadis dhaif pun itu bisa dipakai. Hanya kaitan dengan fadhailul a'mal, keutamaan dalam beramal, memotivasi, bukan sebagai landasan utama hukum.
Ya. Dan hadis ini didukung juga oleh hadis yang lain yang dhaif ini. Nah, berkaitan dengan kisah tadi Bapak Ibu, disebutkan suatu hari Abdullah ibnul Mubarak ini bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat ada 2 malaikat turun dari langit. Nah, 2 malaikat. Ya. Kemudian 2 malaikat ini melakukan percakapan, dialog. Yang satu bertanya, berapa orang yang melakukan ibadah haji tahun ini? Lalu yang satu menjawab, tahun ini yang melakukan ibadah haji sekian ratus ribu orang. Banyak atau sedikit? Banyak. Tapi tentu lebih banyak yang sekarang. Sekarang jumlahnya yang haji Ibu jutaan. Indonesia aja itu sekarang 200 ribuan. Lalu kemudian ditanya lagi, dari sekian ribu orang itu, sekian ratus ribu, berapa orang yang diterima hajinya? Lalu yang satu menjawab, rasa-rasanya ya sulit mengatakan ya semua ibadah haji jamaah itu diterima kecuali 1 orang. Ya, kecuali 1 orang. Karena amalannya dia membantu banyak orang yang melakukan ibadah haji itu sehingga ibadah hajinya itu diterima. Ya, siapa orang itu? Namanya Abdullah Sa'id ibnul Muhafan. Di mana dia tinggal? Tinggalnya di Damaskus. Pekerjaannya seorang tukang sol sepatu. Tukang apa Pak? Sol sepatu. Nah, saya ulang lagi, anggap ini sebagai bagian daripada motivasi dalam melakukan kebaikan. Kemudian setelah dapat informasi itu, setelah menunaikan ibadah haji, Abdullah ibnul Mubarak ini betul-betul ya memperhatikan apa yang ia mimpikan itu, dan ia berupaya untuk membuktikannya. Setelah haji, dia tidak langsung pulang ke kampung halamannya yang ada di Khurasan sana, tapi dia berangkat ke Damaskus yang jaraknya itu sangat jauh. Sampai di Damaskus, Bapak Ibu, sampai di Damaskus. Karena kan tadi dalam mimpinya malaikat bilang, ini orang ada di Damaskus. Sampai di Damaskus, dia susuri jalanan kota itu. Dia tanya tukang sol sepatu yang ada di situ, tahu nggak kamu di mana orang yang bernama Sa'id bin Muhafan ini? Oh, saya nggak tahu. Banyak yang bilang nggak tahu, sampai ada 1 orang yang bilang, oh saya kenal. Dia itu ada di pinggir kota, di sana dia sol sepatunya, katanya. Baik, saya ke sana. Sampailah dia ke pinggir kota dan bertemu dengan Sa'id bin Abdullah Muhafan. Apakah Anda yang bernama Sa'id bin Muhafan? Betul. Anda siapa? Oh, saya Abdullah bin Mubarak. Terkejut dia karena dia tahu ini bukan orang sembarangan. Abdullah bin Mubarak yang ulama besar terkenal itu? Betul, katanya. Oh, terkejut Sa'id. Ada apa Anda gerangan? Ya, mendatangi saya. Lalu Abdullah bin Mubarak ini menyampaikan kepadanya kenapa dia datang ke Damaskus menghampiri dia. Diceritakanlah perihal mimpi itu. Dan Sa'id ini terkejut. Kok bisa-bisanya dia dimimpikan oleh seorang ulama besar? Dan dia menganggap dia orang biasa saja. Tapi Abdullah bin Mubarak bertanya kepadanya, apa yang Anda lakukan sehingga Anda itu menjadi bahan bicaraan malaikat? Saya nggak ada apa-apa. Ya, saya biasa-biasa saja. Coba Anda ingat-ingat, mungkin ada sesuatu yang Anda perbuat. Lalu kemudian diingat-ingat olehnya, baru dia sadar. Oh iya, mungkin ini katanya. Apa itu? Bahwa saya itu selalu bergetar hatinya ketika musim haji, katanya. Ketika musim haji hatinya bergetar. Kenapa?
kepengen berangkat haji, kepengen ke tanah haram, apalagi mendengar lantunan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Nah, itu. Ada yang ada haji di sini banyak kan Bapak? Kalau dengar itu kan Masya Allah ya, labbaik la syarika laka labbaik. Nah itu saya tuh bergetar hatinya, bahkan terenyuh dan menangis, saya kepengen berangkat. Tapi apa daya, saya hanya seorang tukang sol sepatu. Saya tidak seperti orang kebanyakan, duit saya sedikit, tapi saya punya semangat minta kepada Allah. Saya selalu berdoa, ya Allah, kapan aku dipanggil untuk berangkat ke tanah haram? Kapan saya berangkat ke tanah suci? Tolong ya Rabb, mudahkan bagi saya. Dan saya wujudkan keinginan itu dengan setiap hari dari kerja saya ini sebagai tukang sol sepatu. Sebagian penghasilan saya itu saya sisihkan sebagai ongkos naik haji. Nah, disisihkanlah dia. Sampai cukup ongkos itu saya kumpulkan dan saya bisa berangkat. Sudah terkumpul sekian ratus dirham dan itu sudah cukup untuk berangkat haji. Sampai suatu ketika saya pulang dari pekerjaan saya, sampai ke rumah, istri saya yang sedang hamil besar ngomong sama saya, ya, wahai suamiku, baru saja aku mencium bau masakan yang sangat enak. Rasa-rasanya aku ingin mencicipi makanan itu. Jadi ada bau makanan yang sampai ke rumahnya ibu. Ada bau makanan yang sampai ke rumahnya. Dan gara-gara mencium bau makanan itu, sang istri yang hamil besar ini ngidam, dia kepengen nyoba makanan itu. Lalu sang suami pun, karena suami ini baiknya minta ampun sama istrinya, itu apa keinginan istrinya itu dia coba untuk penuhi. Lalu kemudian dia mencari sumber bau itu. Rumah mana yang sedang memasak masakan enak begini sehingga baunya itu ya menghampiri rumah tetangganya. Akhirnya diketahui bau masakan ini dari sebuah rumah yang sudah tua, atau boleh dibilang dari gubuk tua. Lalu kemudian diketuklah pintu oleh Sa'id ini, diucapkan salam, lalu kemudian menyampaikan permohonannya. Dan ternyata ketika dibukakan pintu, yang membuka itu seorang wanita tua, dan dia melihat di dalamnya ada 6 orang anak yang masih kecil-kecil. Lalu ditanya Sa'id ini, apakah Anda yang sedang memasak masakan yang enak ini, Ibu? Benar, katanya. Saya punya istri di rumah sedang hamil besar, dan dia sedang ngidam bau masakan Ibu sampai ke rumah saya. Kiranya Ibu berkenan, boleh saya minta sedikit saja Ibu untuk istri saya. Minta sedikit, sekedar mencicipi saja. Lalu wanita tua ini ketika mendengar permohonan ya dari laki-laki itu, nggak bisa ngomong, dia diem aja, dia nggak bisa jawab, diem. Diulang lagi permintaan itu oleh laki-laki tersebut, diam aja dia sampai didesak, setengah didesak, baru dia jawab, wahai tuanku, ketahuilah olehmu, makanan ini halal bagi kami tapi haram buatmu. Terkejut ya laki-laki itu, Sa'id tadi tersebut, kok bisa? Emang bisa begitu? Halal buat kamu, haram buat saya. Ibu punya makanan di rumah, suami bilang, boleh Mi, saya minta makanan ini. Enggak boleh wahai suamiku, ini makanan halalnya buat saya doang, buat kamu ini enggak haram katanya. Percaya enggak para suami begitu? Ada, mana ada yang haram buat istri, tapi halal buat istri, haram buat suami makanan. Ada nggak begitu? Ini akal-akalan para istri supaya makanannya nggak dihabisin sama suaminya. Apalagi cemilan spesial buat istri-istri itu yang ada, dia suka makanan ini nggak boleh habis, suami nggak boleh makan. Ada nggak begitu, Bu?
Ada mungkin ya, yang doyan dia punya makanan khusus dia itu di rumah. Nah ini. Lalu kemudian Sa'id bin Hafan ini mendesak laki-laki perempuan itu. Kok bisa? Kenapa? Kenapa makanan ini kamu katakan halal buatmu, haram buat saya? Begini tuanku, sungguh keluargaku, anak-anakku, aku sendiri sudah berapa hari ini tidak makan-makan. Gak ada yang bisa dimakan. Kami kelaparan. Ya. Karena saking laparnya khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap diri saya dan anak-anak saya, sampai suatu ketika saya menemukan di jalan ada bangkai binatang di situ. Ada apa, Bu? Bangkai binatang. Binatangnya itu kedelai. Kedelai. Apa dia? Apa, Bu? Keledai. Hati-hati. Jangan buru-buru bilang ucap apa? Kedelai. Ucap keledai, bilang keledai jadi kedelai, ya. Lalu ku bawa pulang ini makan. Lalu saya masak, ya, seperti yang Anda lihat, Anda cium baunya, ya. Terkejut Said ini. Ada seorang wanita tua tinggal dalam rumah. Gubuk tuanya, di dalamnya ada 6 orang anak, semuanya kelaparan berhari-hari, ya. Apa yang sudah dilakukan Sa'id bin Hafan sehingga dia nggak tahu ada tetangganya yang hidup dalam kelaparan, ya, sampai dia harus makan bangkai. Menangis Sa'id bin Hafan ini, pulang ke rumah, disampaikan perihal itu kepada istrinya, dan istrinya pun tersentuh dan menangis. Kedua orang ini, pasangan suami istri, dengan apa yang terjadi dengan tetangganya, gara-gara kelaparan berhari-hari nggak makan sampai harus makan bangkai. Bapak Ibu pernah makan bangkai? Bangkai ikan pernah? Pernah nggak makan bangkai ikan? Pernah. Iya. Bangkai yang hal dimakan bangkai apa? Bangkai ikan. Bangkai ayam boleh dimakan? Nggak boleh dimakan. Ikan harus disembelih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan disembelih. Gak perlu. Tapi kalau ayam ya harus disembelih, ya, dengan bismillah. Karena kalau nggak disembelih dengan bismillah, dia jadi haram, dia jadi bangkai. Sama juga sapi itu, ya, kalau nggak disembelih dengan bismillah, nggak boleh dimakan. Meskipun bentuknya seger, ya. Dilihat dagingnya itu masih merah, nggak boleh. Maka kita harus betul-betul memastikan daging yang masuk dalam perut kita. Cari daging yang memang kepastian halalnya itu ada. Makanya hati-hati untuk bahan daging ini, daging-daging impor, ya. Makanya kita sempat khawatir beberapa waktu lalu ada kebijakan yang nggak harus ada label halal dengan daging impor yang masuk ke Indonesia, ya, tapi akhirnya bisa diantisipasi. Karena kalau sudah nggak begitu, ya, yang masuk dalam perut kita yang haram itu. Kalau sudah masuk dalam perut kita makanan haram, ini berbahaya, ya, sangat-sangat berbahaya, dan seterusnya. Lalu kemudian Abdullah bin Sa'id bin Hafan bersama istrinya masak, dia beli bahan makanan, dia masak seenak-enaknya masakan di rumah itu. Lalu kemudian dibawa ke rumah wanita tua itu, ya, dikasih ke dia. Dan bahkan bukan hanya masakan yang dia bawa, duit yang tadi sudah disiapkan untuk berangkat haji, ya, dikasih semuanya sama keluarga itu. Wahai saudariku, ini masakan, ini uang. Silakan kau gunakan uang ini untuk bekal keluargamu. Bisa kau gunakan untuk membeli bahan makanan dan kau masak dan cukup untuk dirimu dan anak-anak. Sudah mau berangkat haji, Bu, ongkosnya sudah ada, mau dipakai ini, akhirnya tidak jadi Nah, gara-gara uangnya, ongkosnya dikasih ke orang yang lebih membutuhkan. Nah, akhirnya apa?
Karena Sa'id bin Muhafan ini dia melakukan hal itu berangkat dari hati yang tulus, niat yang bersih, sehingga Allah Ta'ala terima ya amalnya itu, meski dia tidak berangkat haji, tapi pahala hajinya itu sampai. Ya, pahalanya sampai Bapak Ibu. Sama juga seperti orang yang sudah mau berangkat haji, semua sudah disiapkan, ongkos sudah dibayar, sudah manasik, semua sudah dilakukan. Pas mau berangkat dia sakit berat, sakit keras, sehingga dinyatakan nggak mungkin lagi kau berangkat haji. Nah, yang begini-begini pahala hajinya itu sampai, insya Allah. Sama juga yang sudah usianya sudah sepuh, pas mau berangkat dia dinyatakan nggak bisa berangkat. Nah, ini pahalanya sampai. Termasuk juga yang wafat dan meninggal dunia. Yang wafat meninggal dunia, seperti kita kemarin tahun yang lalu, ada beberapa anak berangkat haji menggantikan orang tuanya. Iya, digantiin orang tua sama anaknya. Nah, yang begini orang tuanya tetap dapat pahala hajinya. Niatnya sudah ada, tinggal berangkat, tapi saat berangkat dia terhalang oleh uzurnya. Bahkan ada yang terhalang karena umurnya sudah sampai di tahun itu. Nah, akhirnya gara-gara perbuatannya ini, amal ibadah hajinya, pahala hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ternyata yang menyebabkan para malaikat itu ya, tahu dengan amal yang dilakukan oleh Sa'id bin Muhafan ini, sehingga dia menjadi orang yang diperbincangkan di langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini menjadi motivasi bagi kita Bapak Ibu, bahwa berbuat kebaikan, utamanya dalam berbagi harta ya yang kita miliki, ini merupakan amalan yang sangat istimewa. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini menjadi istimewa dan istimewa. Oleh karena itu, di sisa hari bulan Ramadan ini lakukan yang terbaik. Ya, bagi Bapak Ibu yang punya ada kewajiban zakat, ya, keluarkan zakat di mana? Ya, di tahun ini, di bulan Ramadan ini. Manfaatkan malam-malam terbaik ini. Ya, utamanya malam-malam ganjil ini. Ya, sejadi itu malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan bertepatan dengan kita mengeluarkan zakat itu. Ketika ibu mengeluarkan zakat yang jumlahnya 1 miliar itu, Allah lipat gandakan itu 1 miliar menjadi tak terhingga itu, nggak ada bandingannya, mengalahkan harta orang terkaya di dunia. Ya. Nah, jadi berbagi kebaikan di bulan Ramadan ini bernilai lebih besar dengan kebaikan yang kita bagi di luar bulan Ramadan. Nah, kemudian yang kedua tadi apa Ibu? Amalan yang perlu diirikan itu apa? Baca Quran. Ya, tadi orang berbagi kebaikan ya. Jadi harus kaya kita memang Ibu. Tapi kalau sudah berupaya untuk punya harta tapi begitu-gitu aja dikasihnya ya alhamdulillah. Tapi jangan sampai ya sedikit harta menjadi alasan untuk tidak berbagi. Karena dalam Al-Quran disebutkan alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, ya, orang-orang yang berinfak di kala lapang dan di kala sempit. Bahkan seharusnya di kala sempit semakin besar upaya kita untuk berbagi. Kenapa? Ini menjadi sebab kita ini dilapangkan. Bahkan yang kita kasih di waktu sempit nilainya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang berinfak itu di kala lapang aja, ini biasa. Tapi jarang orang berinfak di kala sempit. Nah, di kala nggak punya. Yang kedua, membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah saya lihat di sini setelah tarawih ada tadarus Pak Ustadz ya. Bapak-bapak ngeriung kan di sini, sudah dapat berapa Pak sampai hari ini? Udah khotam?
Oh iya, hebat betul udah khatamnya. Belum selesai Ramadan sudah khatam. Setiap malam berapa itu tadarus Bapak-bapak? Hah? Udah banyak? Enggak banyak, tapi sudah khatam. Nah, targetnya minimal satu malam itu duduk ngeriung itu 1 juz ya. Itu bacanya ganti-gantian atau bareng-bareng? Hah? Ganti-gantian ya. Ketika yang satu baca yang lain nyimak, tapi sambil baca gitu ya. Nyimak sambil baca. Nah, dapat 30 juz itu istimewa betul Ibu. Satu ayat aja yang Ibu baca itu harganya lebih mahal daripada Fortuner, Bu. Lebih mahal daripada Pajero. Lebih mahal daripada Rubicon. Nih, Ustadz bilang itu dari mana? Ada hadisnya. Ya, ada hadisnya apa? Kata Rasulullah kepada para sahabatnya, sungguh 2 ayat yang kalian baca di dalam masjid itu jauh lebih baik daripada 2 ekor onta yang besar-besar. 2 ayat yang dibaca lebih hebat, lebih baik daripada 2 ekor onta yang gemuk-gemuk. Dulu itu nggak ada kendaraan super mewah seperti sekarang tuh nggak ada. Dulu kendaraan orang apa? Onta yang ada. Nah, kalau dulu ada mobil-mobil mewah, mungkin mobil mewah itu yang dijadikan umpamaan oleh Rasulullah. Nah, zaman sekarang, duduk dalam masjid baca 2 ayat, nilai 2 ayat itu Masya Allah melebihi nilai kendaraan mewah. Tapi kalau sudah khatam, sudah berapa nilai kendaraan mewah yang kita dapatkan, lebih besar daripada itu semua. Nah, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ya, sebagai penutup kajian kita pada pagi hari ini, saya berpesan untuk diri saya sendiri dan untuk kita semuanya, mumpung masih hidup, mari kita raih keberkahan Al-Quran. Tidak ada orang yang berinteraksi dengan Al-Quran melainkan Allah turunkan keberkahan untuknya. Mata yang digunakan melihat Al-Quran Allah sehatkan, Allah jaga. Ya, mulut yang sering digunakan untuk membaca Al-Quran Allah jaga dan Allah berikan keberkahan. Badan yang digunakan untuk menghadap Quran Allah berikan keberkahan bagi badan itu. Terlebih orang-orang yang berupaya sekuat tenaga menyesuaikan diri akhlak perbuatan dengan Al-Quran, Allah berkahi kehidupan orang ini, Allah jaga. Nah, terakhir itu sudah berulang kali kisah ini saya sampaikan, namun menggugah sekali tentang seorang anak, Bapak Ibu, ya, punya ayahnya hebat, anaknya juga hebat, anaknya hafiz Quran, ayahnya juga. Cuma ayahnya ini tidak sehebat anaknya pada akhirnya, karena anaknya kuliahnya tinggi, belajarnya ke luar negeri, ya, belajar ke Timur Tengah, ya, jadi ulama besar. Kalau bapaknya ngedonanya di kampungnya. Kampungnya di mana? No, di Afrika sono, pedalaman. Di mana itu? Di apa? Coba sebutin negara Afrika yang paling dalam tuh apa? Yang lagi konflik nih sekarang nih apa nih? Ada kudeta katanya di Sudan sekarangnya. Nggak jauh dari situ mungkin ada negara namanya Somalia. Kalau dengar Somalia itu identik dengan anak-anak yang terkena busung lapar. Ya, kulitnya hitam, tulangnya kelihatan, perutnya maju, ya, tulangnya kelihatan, kelaparan. Nah, dari situ, ya, banyak para penghafal Quran. Bahkan disebutkan oleh seorang ulama ketika saya berkunjung ke Somalia, Masya Allah, jika Aljazair terkenal dengan 1.000 sejuta syuhada. Aljazair itu kan jajahan Prancis, Bapak Ibu. Mereka berjihad, banyak orang yang meninggal dunia, jutaan. Bahkan disebutkan tulang-tulang kepalanya itu ditaruh di museum, dikasih kode, ya, sama Prancis itu. Ada diperbuat seperti itu, tulang-tulang kepalanya dikumpulin. Nah, jika Aljazair terkenal dengan 1.000.000 syahid, maka saya melihat Somalia ini, ya, adalah negeri dengan 1.000.000 hafiz Quran. Karena anak-anaknya itu
Di tengah keterbatasannya itu mereka punya semangat menghafalkan Quran. Mereka belajar di tengah tanah lapang, di bawah terik panas matahari, di bawah pohon dengan fasilitas seadanya, tapi mereka tetap semangat belajar menghafalkan Al-Quran. Akhirnya sang anak belajar ke Mesir. Ketika anak belajar ke Mesir, dapat berita ayahnya sakit. Sampai pingsan ayahnya itu gara-gara sakit. Ketika itu dibawa ke dokter di Somalia, dokternya bilang penyakitnya sudah parah, susah sembuh, tinggal menunggu wafatnya aja. Akhirnya sang anak berupaya mencari dokter di luar negeri, kiranya dokter itu mampu menyembuhkan orang tuanya. Dibawa kemana ibu? Dibawa ke Mesir. Ya, dibawa ke Mesir. Ya, belum sampai ke Mesir, di tengah perjalanan anak ini baca Quran. Ketika baca Quran salah bacaannya, ditegur sama orang tuanya, ayahnya. Yang lagi apa bu? Yang lagi pingsan itu. Loh kok bisa pingsan, bisa ngingetin ayahnya, anaknya baca Quran tapi salah. Anaknya beranggapan bapak saya kayaknya sudah siuman deh. Ternyata dilihat belum, masih pingsan. Kok pingsan bisa ngingetin orang salah baca Quran? Ibu lagi pingsan bisa ngingetin nggak? Bisa nggak? Nggak, orang lagi pingsan kok bisa ngingetin. Pingsan tuh kan nggak sadar kan. Tapi ada orang seperti itu. Apa sebab? Quran itu sudah mendarah daging, sudah melekat, kencang, kuat ikatannya. Sampai di Mesir dibawa ke dokter, dokter bilang orang tua kamu nggak ada peluang sembuh, penyakitnya sudah parah ini. Siap-siap aja dengan kemungkinan terburuk, kiranya wafat. Silahkan segera cari kira-kira pemakaman mana yang bisa ya dituju untuk memakamkan jasad orang tuamu ini. Karena dokter lihat kayaknya ada orang mau mati ini, pingsan, nggak sembuh, nggak siuman berhari-hari sudah. Akhirnya sang anak tidak berputus asa, tetap berdoa. Koma nih, ayahnya koma, setahun komanya, kayak pangeran Saudi. Pangeran Saudi berapa tahun komanya? Pernah terbaca bapak, pangeran Saudi sampai hari ini nggak sadar katanya. Berapa tahun? 17 tahun. Pingsan koma 17 tahun itu ya. Di Indonesia ada yang begitu. Kalau kita punya anak, baru lahir anak kita, dia mulai pingsan saat anak kita lahir. Sekarang dia tertidur sampai 17 tahun, anak kita udah gede itu. Ya, tapi dia pingsan dan masih hidup karena memang fasilitas kesehatannya itu mumpuni di sana, orang-orang kaya lagi ya. Nah, pangeran Saudi. Nah, tapi sang ayah dari Syekh ini setahun koma akhirnya sembuh. Sadar lagi bu, setelah setahun tuh sadar lagi. Bahkan dibilang sama anaknya, orang tua saya itu sembuh sesembuh-sembuhnya. Tidak ada sisa penyakit dalam tubuhnya, normal seperti sedia kala. Dan ayah saya itu hidup normal seperti biasa. Mulai dari dia siuman itu 6, 7 sampai 8 tahun kemudian hidup normal seperti biasa. Karena memang sudah tua, sudah sepuh ya, itu ajalnya sampai di situ. Tapi masih hidup 8 tahun kemudian normal seperti biasa. Dan saya serta keluarga lainnya sepakat, yakin, seyakin-yakinnya Allah berikan kesembuhan itu karena sebab Al-Quran. Sebab Al-Quran, karena orang tua saya ini tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Di luar Ramadan orang tua saya itu setiap 10 hari khatam Quran. Di luar Ramadan setiap apa bu? 10 hari. Sehingga sebulan berapa kali? 3 kali. Kalau udah Ramadan orang tua saya khatamnya itu setiap 3 hari. Setiap 3 hari itu sehari berapa bapak ibu? 10. Susah nggak 10 itu? Susah atau gampang pak 10 juz itu? Kalau orang yang fokus sih istiqomah orangnya, daya juangnya bisa ya. Kan teorinya kan gampang kan, teorinya 10 juz itu kapan mulainya?
mulai dari habis sahur, ya, atau setelah sahur. 1 juz sebelum subuh, 1 juz setelah subuh, 1 juz sebelum zuhur, 1 juz setelah zuhur. Pokok setiap dan setelah. Itu kan teorinya. Prakteknya bisa nggak? Coba dikira-kira prakteknya kayaknya bisa apa enggak nih? Wah, Ustadz, teorinya gampang, Ustadz, bikin program itu gampang banget, tapi prakteknya susah. Lagi dari ibu-ibu, sebelum maghrib itu paling susah itu Pak Ustadz. Itu waktunya untuk apa tuh? Masak itu, ngabuburit itu. Setelah maghrib apalagi Ustadz, waktunya makan, nggak bisa. Kumpul keluarga dan seterusnya, ada aja alangan. Ya. Tapi kalau orang yang fokus, istiqomah, dia akan mencari cara bagaimana itu bisa dilakukan. Seperti Bapak tadi itu, bisa dia 10 juz sehari, dan itu konsisten. Saya pulang dari Al-Azhar liburan Ramadan, saya ditanya sama orang tua saya, "Hei anakku, kau berapa juz sudah khatam berapa kali Ramadan ini?" "Alhamdulillah wahai ayahku, setiap 7 hari saya mau khatamkan 1 kali." Masya Allah. Setiap berapa Pak? 7 hari khatam sekali. Marah orang tuanya, "Kok bisa begitu? Kamu kan belum punya istri, belum punya anak, belum punya pekerjaan, belum punya kesibukan, cuman segitu doang bisanya." Marahin bapaknya, karena bapaknya itu setiap 3 hari itu 1 kali. Nah, artinya apa? Jadikan Al-Quran ini sebagai sebaik-baiknya zikir dalam kehidupan kita. Kan sebaik-baik zikir apa Ibu? Sebaik-baik zikir apa? Baca Quran loh Bu, Pak. Sebaik-baik zikir baca Quran itu. Dan perbanyaklah zikir, artinya perbanyaklah ayat yang dibaca. Jadikan ini wirid harian, yaitu amalan utama yang enggak ditinggalkan. Kalau wirid harian 1 juz, istiqomah 1 juz setiap hari, enggak pernah berhenti. Seperti Rasulullah SAW punya amalan unggulan, dan banyak amalan unggulan yang dilakukan yang enggak ditinggalkan Rasulullah. Contohnya Rasulullah itu tahajudnya rutin Ibu. Rasulullah itu tahajudnya itu rutin. Pernah nggak Rasulullah ninggalin tahajud? Pernah atau tidak? Ya pernah. Kata Aisyah itu Rasulullah itu hampir tidak pernah meninggalkan tahajud. Pernah meninggalkan saat sakit. Karena sakit dan dia rutin tahajud malam, maka siangnya dia itu menunaikan sholat 12 rakaat. Seakan-akan itu menjadi kodok daripada tahajud malam yang biasa dia lakukan. Nah, kaitannya dengan ini, kalau kita punya ibadah rutin dilakukan karena satu uzur tertinggal ibadah itu insya Allah pahalanya tetap diapain Bu? Dicatat Allah Ta'ala Pak. Bapak tahajud rutin malam ini, entah kenapa faktor sakit nggak kuat, itu pahalanya tetap ada. Tapi catatannya apa? Rutin, amalan rutin, nggak pernah tinggal, tapi tertinggal karena uzur syar'i. Bahkan qobliyah subuh, kalau rutin kita lakukan Pak, qobliyah subuh itu ya, sholat sunnah fajar itu rutin dilakukan, nggak tertinggal-tinggal. Sampai suatu ketika Bapak Ibu punya uzur, ada uzur lah, gara-gara uzur itu nggak bisa lakukan, dan itu boleh dikodok di siang hari, dibarengin kodoknya itu pada saat melaksanakan sholat duha, dan pahalanya Allah catat insya Allah. Nah, cuma catatannya apa? Harus rutin, dan itu yang dilakukan. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Allah sampaikan umur kita di penghujung Ramadan, dan Allah kembali pertemukan kita semua dengan Ramadan di tahun datang, insya Allah, bersama orang-orang tercinta, bersama keluarga besar kita, bersama kaum muslimin di seluruh dunia. Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kepada kita dan mereka semua keberkahan, kemuliaan, dan rahmat di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin.
Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Salam, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Kabar. Hah? Kabar. Pulang. Pulang. Hari Senin. Saya tahun depan. Oh, Kemarin bisa lebaran. pulang ya. Masya Allah, sehat. Kita siapa? Amin.